Kita akan lihat Pak, bahwasanya orang yang bertawakal itu selalu mendatangkan pertolongan dari Allah setelah kita berada pada puncaknya ujian. Di mana setelah puncak ujian itu tidak ada lagi kekuatan yang kita miliki. Contoh, Nabi Musa. Nabi Musa ketika diperintahkan untuk hijrah dari kota Mesir di waktu malam. Di depannya lautan, di belakangnya pasukan Fir'aun. Sudah mentak Nabi Musa. Allah perintahkan Nabi Musa, pukul di tongkatmu, maka kemudian lautan itu menjadi daratan. Puncaknya orang kalau sudah tidak punya kekuatan lagi di situ, tawakal itu akan membuahkan hasil pertolongan. Di situ kita mendapati, kalau kita hari ini mendapatkan ujian, kok kita sering berkata, saya sering berkata, kapan pertolongan Allah itu datang? Kok kita merasa belum datang pertolongan Allah? Simpel penjelasannya dan penjabarannya. Berarti kita belum berada pada puncaknya ujian. Ketika tidak ada lagi kekuatan pada ujian itu kecuali kita kepada Allah. Kalau kita sudah berada di situ Pak, tawakalnya, maka kemudian Allah pasti akan turunkan pertolongan setelah Allah tahu tidak ada kekuatan yang kita miliki kecuali adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Allah sempurna di dalam zat-Nya, sempurna di dalam sifat-Nya, sempurna di dalam namanya, dan sempurna pula di dalam segala perbuatannya. Tidak ada ibadah yang kita lakukan kecuali kita serahkan seluruhnya kepada Allah dan kita gantungkan harapan kita kepadanya. Barang siapa yang mencukupkan dirinya dengan Allah, maka dia besar di dunia dan pasti akan selamat di akhirat. Tapi siapapun mereka yang tidak merasa cukup dengan Allah dan tidak menggantungkan hidupnya kepada Allah, maka dia akan merasa kekurangan di dunia dan tidak akan selamat di akhiratnya. Semoga kita selama ini yang bergantung kepada harta, maka kita bertobat kepada Allah dan menggantungkan diri kita kepada Allah. Siapapun yang menggantungkan dirinya kepada benda yang dia keramatkan, maka hendaklah dia bertaubat dan menggantungkan kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya bersama Allah kita selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Dan siapapun yang bersama selain Allah, dia akan binasa di dunia dan tidak akan selamat di akhirat. Inilah inti di dalam kita bersyukur, yaitu adalah bagaimana membersamai setiap langkah kehidupan kita dengan menghadirkan Allah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita bersyukur, bersabar dalam setiap waktunya, karena tidak ada kendaraan yang dapat menghantarkan kita kepada surganya Allah, kecuali kendaraan itu antara sabar dan syukur. Kepadanya kita bersabar dan kepadanya kita bersyukur. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita memahami bahwasanya cintanya Khalik dengan cintanya makhluk sama-sama melelahkan dan meletihkan. Ketika kita ingin dicintai oleh makhluk, maka meletihkan dan melelahkan. Karena banyak pengorbanan yang harus kita berikan supaya kita layak dicintai oleh makhluk yang kita puja. Berapa banyak laki-laki menghabiskan waktu dan tenaga ketika dia menjemput cinta dari seorang gadis. Dan pula sebaliknya, berapa banyak gadis yang mereka mengorbankan apa saja ketika dia ingin dicintai seorang laki-laki. Kalaulah kita mengetahui cintanya makhluk begitu melelahkan dan meletihkan, maka cinta kepada Allah itu melelahkan dan meletihkan. Cuma perbedaannya, bahwasanya cintanya makhluk, kita tidak mendapatkan balasan yang maksimal dari makhluk yang kita cintai. Tetapi siapapun yang dicintai oleh Allah, bedanya dengan makhluk, Allah itu zat yang maksimal ketika membalas setiap cinta yang kita berikan kepadanya. Inilah yang menjadikan kita menetapkan tujuan terbesar dalam kehidupan kita itu adalah ridhonya Allah dan kecintaan dari Allah. Karena barang siapa yang telah menetapkan Allah menjadi tujuan terbesar dalam hidupnya, maka dia akan menjadi orang yang paling disiplin dan tentunya dia akan beramal dengan seluruh amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita membahas kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, supaya kita memantaskan diri kita dicintai dan diridhai oleh Allah. Supaya kita tidak hanya mengatakan dicintai oleh Allah, tetapi tidak ada aplikasi nyata
yang bisa membuktikan bahwasanya kita layak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah membahas 6 sifat. Sifat yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah yaitu adalah mereka yang senantiasa bersuci dari perkara najis dan perkara hadas. Yang kedua, orang yang dicintai oleh Allah mereka yang bertaubat. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah mereka yang berbuat baik kepada Khalik dan berbuat baik kepada makhluk. Yang keempat, yaitu mereka yang mengikuti syariat. Yang kelima, yaitu adalah mereka yang bersabar. Yang keenam, yaitu adalah mereka yang bertakwa. 6 sifat sudah kita bahas selama perjalanan kita taklim hampir 3 tahun lebih. Sekarang mari kita bahas sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh, maka penulis buku menempatkan pada golongan yang ketujuh adalah mereka yang bertawakal kepada Allah. Kita menyebutkan dalilnya terlebih dahulu yang menunjukkan bahwasanya Allah itu mencintai mereka yang bertawakal. Yaitu ketika Allah menyampaikan di dalam surat Ali Imran 159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka kamu apabila telah membulatkan tekad atas satu urusan, kamu sudah membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah, bertawakallah kamu kepada Allah, serahkanlah semuanya kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertawakal. Ini merupakan dalil dari surat Ali Imran 159, Allah di atas arsy-Nya mencintai mereka yang bertawakal kepadanya. Setelah kita mengetahui dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Allah itu mencintai orang yang bertawakal, mari kita bahas poin per poin dari pembahasan kita tentang masalah tawakal. Yang pertama, yaitu kita harus paham tawakal ini definisinya apa? Karena tawakal ini sudah masuk dalam bahasa serapan bahasa Indonesia. Tetapi kita kadang tidak mengerti tawakal itu definisinya apa. Maka kemudian para ulama menyebutkan tawakal itu adalah proses menyerahkan diri kita kepada Allah setelah kita merangkai ikhtiar dan merangkai usaha, dan tidak ada tempat bagi kita menyerahkan semua usaha kita kecuali kepada Allah. Jadi kalau kita melihat kepada definisi yang disampaikan oleh para ulama terdahulu, berarti tawakal itu tidak akan terpenuhi sampai kita mendatangkan 3 rukun, 3 komponen. Komponen yang pertama, manusianya ketika dia berusaha. Komponen yang kedua, ikhtiarnya dan usahanya. Dan komponen yang ketiga, menyerahkannya kepada Allah semata. Dari definisi ini, makanya kalau ada manusia dia tidak berusaha, maka dia tidak bisa disebut dengan tawakal. Ketika dia berusaha, kemudian dia tidak menyerahkan kepada Allah, tetapi menyerahkan kepada dirinya dengan kesombongan, berarti dia tidak tawakal. Karena tawakal itu memiliki 3 komponen yang harus dihadirkan, harus terpenuhi sampai tawakal itu benar. Yang pertama manusianya, yang kedua adalah ikhtiar yang dia rangkai, kemudian yang ketiga kepada Allah dia menyerahkan segala urusan dalam kehidupan. Para ulama kemudian sebagian menambahkan pada komponen yang kedua, ikhtiarnya itu harus ikhtiar pada perkara yang halal. Makanya kalau ikhtiarnya pada perkara yang haram, maka tidak disebut dengan tawakal. Ada foto model, kemudian dia mengajukan fotonya, diajukan ke agensi-agensi supaya diterima. Naik turun mobil ketika dia belum sukses, naik turun bis dia. Maka prosesnya itu tidak bisa disebut dengan tawakal. Kenapa tidak bisa disebut dengan tawakal? Ikhtiarnya bukan ikhtiar yang halal. Karena dia akan memamerkan auratnya di hadapan orang banyak. Dan ikhtiar yang haram itu tidak disebut dengan tawakal. Karena para ulama menyebutkan syarat yang kedua, ikhtiar itu harus disertai dengan ikhtiar yang halal. Ada orang yang jualan minuman keras, ternyata belum dapat banyak pelanggan. Terus dia ikhtiar mengatakan dirinya, dia pasang iklan di mana-mana bahwasanya dia jual minuman keras. Tidak bisa disebut dengan tawakal, karena ikhtiar yang dilakukan adalah rangkaian ikhtiar yang haram. Sama dengan kita berobat, Pak. Berobat itu apabila ada orang yang mengatakan berobat, tetapi dia menggunakan obat yang haram, maka tidak bisa disebut dengan ikhtiar. Dan kita harus paham apa yang sudah disampaikan Nabi 1400 tahun yang lalu tentang masalah obat. Nabi mengatakan dalam lisannya, innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati syai'an muharram.
Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menjadikan obat dari penyakit umatku dari sesuatu yang haram. Karena Allah tidak mungkin mutanakid, Allah tidak mungkin kontradiktif. Allah yang turunkan penyakit, tetapi Allah menurunkan obatnya dari sesuatu yang haram. Mustahil itu. Tapi ada kok Ustadz yang berobat dengan pengobatan yang mengandung babi sembuh. Berarti itu istidraj. Yang mana kesehatan dia nanti akan digugat oleh Allah. Kenapa dia merelakan dirinya kemasukan dengan barang yang haram hanya untuk menjadi sehat. Sehat itu bukan tujuan hidup, Pak. Karena tujuan hidup adalah ibadah. Kalau sehat itu bukan tujuan hidup, berarti kemudian dia tidak boleh menghalalkan segala macam cara. Dan kalaupun kita ternyata mendapati ada dokter yang menyampaikan kepada kita obat, tetapi obatnya di situ ada haramnya babinya, maka kewajiban kita untuk menolaknya. Apapun resiko yang kita dapatkan, maka sesungguhnya selama itu kita masih bisa berharap ada pengobatan yang halal, kita yakin apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti tidak pernah salah. Karena Nabi itu shadiqul masduq, Nabi itu benar ucapannya dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sudah darurah. Darurah itu apa? Darurah itu ketika resikonya sudah nyawa. Kalau resikonya sudah nyawa, itu darurah. Dipakai sekedarnya saja, dipakai sekedarnya saja. Ketika sudah terpakai sekedarnya untuk melanjutkan hidupnya, maka tetap kembali kepada pengobatan yang halal. Makanya saya ingin menyampaikan ke Bapak, berobat itu sebenarnya hukumnya apa sih? Ini juga perlu untuk kita ketahui. Karena sering sekali kita kalau mendapati ada anggota keluarga kita ada yang sakit, kita sering berkata, berobat, ikhtiar itu wajib. Sekarang pertanyaannya, kembali kepada hukum asal berobat. Berobat itu hukum asalnya apa? A, wajib, B, sunnah, C, mubah. Bapak apa? Wajib. Dalilnya apa? Loh, kalau mengatakan dengan wajib harus ada dalil. Bapak wajib? Wajib ya? Wajib. Kalau Bapak mengatakan wajib, berarti Nabi Ayub yang tidak berdoa ketika beliau menderita penyakit kulit sampai melepuh kulitnya beliau, sampai kemudian tatasaqat luhumu Ayub, sampai jatuh itu daging-dagingnya Nabi Ayub tidak berobat. Nabi Ayub dosa dong. Ya, belum ketemu. Mungkin habis bangun tidur jadi belum ketemu. Saya ingin dalil yang kedua, Pak. Ada seorang wanita yang terkena penyakit ayan. Dalam hadis riwayat Muslim. Datang kepada Nabi, lalu kemudian mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya saya sembuh. Kemudian Rasulullah berkata kepada wanita ini, intasbiri falakil jannah, wa in syi'ti falakil jannah, wa in syi'ti da'uti ayashfiyaki. Kalau kamu mau saya doakan kamu, maka kamu insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Tapi kalau kamu mau, kamu sabar saja, maka kesabaran kamu akan mendapatkan surga. Kemudian wanita ini memilih apa? Sabar. Setelah dia memilih sabar, dia pulang. Sebelum pulang, dia cuma ngomong sama Nabi, kecuali satu ya Rasulullah. Apa? Sering sekali kalau ayanku kambuh, auratku tersingkap. Ketika auratku tersingkap, maka aku kemudian terlihat auratku. Maka aku meminta, aku sabar atas penyakit ayan yang aku dapatkan, tetapi aku meminta kepada Allah supaya nanti ketika ayanku kambuh, Allah menutup auratku rapat-rapat. Masya Allah ya, wanita dulu Pak, menjaga aurat. Bahkan ketika tidak sadar aja tidak mau auratnya tersingkap. Kalau sekarang, sesadar-sadarnya membuka auratnya. Kemudian Rasulullah mengaminkan, amin. Kemudian wanita itu pulang. Dia enggak berobat Pak, dosa atau enggak dosa? Kalau mengatakan wajib kan berarti berobat, kalau yang enggak berobat wajib dosa. Ya, beliau senyum dia. A wajib, B sunnah, C mubah. Apa Pak jawabannya Pak? Siapa yang jawab A Pak? Tidak ada. Siapa yang jawab B? Tidak ada juga. Yang menjawab C? Tidak ada. Ya Allah, ampunilah kaumku, ya Allah mereka tidak tahu. Maka sesungguhnya jawaban ada dua pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya hukumnya sunnah. Kapan menjadi sunnah? Ketika ikhtiar kita berobat, itu bisa menjadikan kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan.
Ada orang tergeletak lemah di atas tempat tidurnya. Lalu kemudian dia berniat, ya Allah, dengan sakit ini saya tidak bisa datang ke kota wisata Darussalam untuk ngaji. Maka proses ikhtiar dia untuk berobat maka hukumnya sunnah. Tetapi sebagian ulama mengatakan bukan sunnah, hukum asalnya berobat itu mubah. Makanya kalau ada yang ingin berobat silahkan berobat, kalau ada yang tidak berobat maka tidak bisa dikenakan hukum dosa. Kenapa? Hukumnya sunnah. Dan banyak para sahabat yang mereka ketika sakit mereka memilih untuk bersabar dengan sakit yang mereka terima sampai mereka meninggal dunia dan mereka tidak berobat. Contoh siapa Ustaz? Contoh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemilik doa yang sangat mustajab. Tidak ada sahabat yang paling mustajab doanya kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau kalau sudah ngangkat tangan Pak, sebelum turun itu sudah dikabulkan oleh Allah. Makanya beliau pernah dalam pasukan ketika melawan Persia, pasukan beliau terhalang dengan sungai Tigris. Maka beliau itu berkeinginan supaya pasukannya ngelewatin sungai Tigris. Padahal sungai Tigris itu besar, lebar dan arusnya kencang. Berdoa beliau, meminta supaya pasukannya bisa melewati sungai Tigris tanpa ada yang terseret dengan air sungai itu. Langsung Pak napak itu pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas di atas air sungai Tigris. Dan tidak ada satupun di antara kuda-kuda dan pasukan yang melewati sungai Tigris setelah didoakan Sa'ad kecuali apa? Kecuali kemudian mereka selamat sampai di tepi berikutnya ketika menyerang Persia. Sampai Persia itu teriak-teriak, kami ini berperang sama bangsa jin. Saking mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi tahukah kita Sa'ad bin Abi Waqqas diuji oleh Allah ketika di masa tua dan di masa sepuhnya beliau menderita buta. Dan ketika menderita buta, maka beliau tidak pernah mengangkat tangan dan tidak pernah mengobati buta itu. Sampai ada kerabatnya yang mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, wahai pamanku, kamu ini pemilik doa yang mustajab. Mintalah sama Allah supaya Allah itu menyembuhkan penglihatanmu supaya bisa melihat kembali. Maka Sa'ad berkata, sesungguhnya aku mendapati diriku buta lebih aku ridhoi daripada aku mengangkat tangan supaya Allah merubah takdir yang telah ditetapkan olehnya. Butaku lebih aku cintai daripada dirubahnya takdir itu. Itu Sa'ad Pak. Kita ini Masya Allah susah Pak. Makanya ngikutin para sahabat itu tidak gampang. Kalau hanya ngaku pengikut para sahabat Allah ngaku mah gampang. Susah. Makanya kalau kita ngaku itu tidak usah kemudian kita proklamirkan ke semua orang. Sudahlah komitmen kita untuk ngikutin sahabat. Sulit Pak ngikutin sahabat itu. Walaupun kita diwajibkan untuk mengikuti mereka dalam setiap kehidupan kita dan ibadah kita. Tapi para sahabat itu manusia langit yang hidup di atas muka bumi. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu Masya Allah, beliau kemudian akhirnya buta dan sampai beliau meninggal dunia. Disitulah kita mendapati yang ingin saya sampaikan. Kita cuma koreksi sedikit. Berobat itu hukumnya tidak pernah menjadi wajib. Tapi hukumnya antara sunnah dengan mubah. Jadi kalau ada saudara kita bawa ke rumah sakit, kemudian dia nolak karena dia ingin memilih untuk bersabar atas sakit yang dia terima, nah itu tidak salah. Walaupun ketika kita ajak dia untuk sembuh supaya bisa beribadah, itu juga sunnah. Tapi disitulah kita paham hukum asalnya dalam berobat itu. Nah, kita kembali ke pengobatan. Makanya kalau ada pengobatan dari sesuatu yang haram, jelas tidak ada. Bagaimana kita menjumpai ada pengobatan dari babi, dan berbagai macam hal-hal yang haram tadi. Maka sesungguhnya kita ingat apa yang disampaikan Rasul, innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati syai'an muharram. Allah tidak mungkin menjadikan obat dari penyakit umatku dari sesuatu yang haram. Dan sesungguhnya sehat itu bukan tujuan, tapi sehat itu adalah wasilah kita untuk beribadah kepada Allah. Dulu Pak, saya waktu SD, saya punya tetangga. Tahun 90-an itu sedang marak-maraknya hasil penelitian tentang minum air kencing di waktu pagi bisa menyembuhkan penyakit gula. Ya, mungkin yang lahir sekitar 90-an pasti pernah mendengar tentang ini. Ada tetangga saya, bapak bercerita kepada saya, tetangganya beliau, temannya beliau, itu setiap pagi nampung air kencingnya, setiap pagi, kemudian diminum, karena dia berkeyakinan untuk menetralisir gula yang dia derita. Haram. Karena sesungguhnya sesuatu yang haram tidak akan pernah memberikan obat dalam kehidupan kita. Kalaupun ada yang menggunakan pengobatan haram kemudian dia sembuh, berarti itu istidraj.
Itu istidraj dari Allah. Kenapa sih Allah turunkan babi dengan berbagai macam efektivitas yang dimiliki oleh babi, Ustadz? Loh, Allah nurunkan babi dengan berbagai macam kegunaannya yang kita pernah dapetin dari seorang wanita Belanda cerita. Semua bagian dari babi itu bermanfaat. Itu menjadi ujian bagi orang yang beriman. Sebagaimana Allah uji orang Yahudi ketika pada hari Sabtu jangan mancing. Justru ikannya banyak nggak pada hari Sabtu, Pak? Banyak, Pak. Malah ikannya pada loncat, Pak. Menggoda orang-orang Yahudi saat itu Bani Israel. Padahal pada hari Sabtu orang Yahudi tidak boleh untuk mancing. Pada hari Ahad, Senin, Selasa, ikannya sepi, Pak. Kadang-kadang Allah menurunkan satu larangan dan satu perkara haram, ada hikmah besar. Tapi terkadang di situ Allah itu memberikan kepada kita ujian. Kenapa babi semua bagiannya itu bisa bermanfaat, bisa untuk membuat roti, bisa untuk membuat obat? Loh, karena Allah uji kita. Sebagaimana ujian itu pernah berlaku kepada Bani Israel. Mereka tidak boleh mancing pada hari Sabtu. Justru pada hari Sabtu itu Allah jadikan ikannya itu banyak. Dan itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk menghilangkan segala kegunaan babi itu. Mudah bagi Allah dalam sekejap hilang itu kegunaan babi dan tidak ada yang digunakan kecuali dagingnya. Tapi Allah jadikan bahwasanya babi itu ternyata orang-orang kafir selalu mengadakan penelitian dan riset untuk menemukan kegunaan dari babi. Sampai kita pernah mendapati video dari wanita Belanda cerita dia semua bagian dari babi itu ada manfaatnya. Sampai bulunya itu ada manfaatnya, sampai kemudian minyaknya ada manfaatnya, sampai seluruh bahan kita itu semuanya hampir tidak lepas dari babi. Nah itu disitulah kita mendapati, itulah ujian yang Allah berikan untuk kita. Apakah kita mampu meninggalkan itu karena Allah ataukah tidak? Sesimpel itu kehidupan orang yang beriman. Makanya disitulah kita paham ikhtiar itu, tawakal itu tidak lepas dari tiga. Satu, tawakal itu orangnya. Dua, tawakal itu ikhtiarnya harus benar dari sesuatu yang halal. Dan yang ketiga, menyerahkan kepada Allah. Makanya kalau ada orang manusia berikhtiar dengan yang benar tapi menyerahkan bukan kepada dirinya, maka tidak disebut dengan tawakal. Contoh, dia menyerahkan kepada dirinya sendiri dengan kesombongan dari apa kelebihan yang dia miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, maka tawakal itu sesungguhnya merupakan amalan hati. Para ulama kemudian menyampaikan yang kedua, tawakal itu amalan hati. Berarti ketika kita bicara tentang amalan hati, dia tidak terlihat. Dan tidak mampu dilihat dengan kasat mata. Makanya bisa jadi kita menyangka orang ini tidak tawakal, padahal dia sudah bertawakal kepada Allah. Kita menyangka orang ini bertawakal, tetapi mungkin dia tidak bertawakal kepada Allah. Karena dia itu amalan hati. Dan kita faham amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan zahir, ada amalan batin, ada amalan hati. Amalan zahir dengan amalan batin, mana yang paling berat kalau sudah ditimbang sama Allah? Yaitu adalah amalan hati, Pak. Itu yang paling berat ketika ditimbang oleh Allah. Ibarat mobil, yaitu bodinya dengan mesinnya, Pak. Kalau bodi rusak, paling 1 juta, 2 juta. Tapi kalau mesin rusak, bisa 30, 40 juta, apalagi sampai turun mesin. Amalan hati itu kayak mesin. Onderdilnya mahal-mahal, Pak. Terutama untuk merek-merek tertentu yang jarang ada spare part-nya. Mahal dia. Maka kemudian amalan zahir itu bagaikan bodi dalam satu mobil itu. Makanya amalan hati itu merupakan amalan yang paling berat ketika ditimbang. Dan salah satu amalan yang paling berat ketika ditimbang itu tawakal. Makanya pertolongan Allah itu selalu datang kepada mereka yang selalu bertawakal kepada Allah setiap waktunya. Kenapa Allah itu memberikan pertolongan kepada mereka yang bertawakal? Karena sesungguhnya justru ketika mereka menggantungkan dirinya kepada Allah, ketika mereka bertawakal, maka dia akan beruntung di dunia dan di akhiratnya. Dan ingat, pertolongan Allah itu datang setelah manusia itu berada pada puncak-puncak ujian yang dia dapatkan dan tidak ada lagi kekuatan yang dia miliki setelah ujian itu, baru di situ pertolongan Allah itu datang. Kita akan lihat, Pak, bahwasanya orang yang bertawakal itu selalu mendatangkan pertolongan dari Allah setelah kita berada pada puncaknya ujian. Di mana setelah puncak ujian itu tidak ada lagi kekuatan yang kita miliki. Contoh, Nabi Musa. Nabi Musa ketika diperintahkan untuk hijrah dari kota Mesir di waktu malam. Di depannya lautan, di belakangnya pasukan Fir'aun. Sudah mentak Nabi Musa. Di depannya lautan, mereka tidak bisa berenang di lautan yang begitu dalamnya dan begitu luasnya dan lebarnya seakan-akan tidak nampak ujung dari pantainya. Di belakangnya pasukan Fir'aun. Lihat,
Nabi Musa. Nabi Musa ketika akhirnya pasrah dia, ketika pasrah itulah kemudian baru Allah turunkan pertolongan. Apa pertolongan yang Allah turunkan setelah Nabi Musa bertawakal dan betul-betul pasrah, tidak ada lagi kekuatan yang dimiliki Nabi Musa setelah berhadapan dengan Laut Merah. Allah perintahkan Nabi Musa, pukul di tongkatmu, maka kemudian lautan itu menjadi daratan. Puncaknya orang kalau sudah tidak punya kekuatan lagi di situ, tawakal itu akan membuahkan hasil pertolongan. Kita mendapati Nabi Ibrahim ketika beliau ditangkap oleh Namrud ketika di Babilonia, Irak. Ditangkap, dibakar. Pasrah itu Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim itu berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu artinya sudah pasrah beliau. Kami mencukupkan hanya kepada Allah dan segala pertolongan hanya kepada Allah itu. Ketika pasrah saat itulah, kemudian Allah perintahkan api menjadi dingin. Karena apa? Setelah dia berikhtiar, bertawakal mentak, baru kemudian pertolongan Allah itu datang. Setelah Nabi Ibrahim tidak punya kekuatan setelah itu kecuali Allah. Makanya Allah yang turun. Hajar ketika mencarikan air untuk anaknya Ismail yang belia, beliau itu lari antara Safa dan Marwah sampai 7 kali. Sampai kelelahan, keletihan. Suaminya tidak ada. Suaminya Ibrahim ada di Palestina. Dia berada di Bakkah. Padahal perjalanan Palestina dan Mekah saat itu 1 bulan perjalanan darat. Nabi Ibrahim ada di Palestina. Kemudian Hajar dengan Ismail itu berada di kota Bakkah. Allah langsung ngasih Zam-Zam? Enggak. Allah tidak ngasih Zam-Zam langsung. Allah suruh itu kemudian Hajar untuk lari Safa Marwah bolak-balik 7 kali, Pak. Dalam kondisi anaknya menangis, itu minta. Kemudian minum. Ketika sudah berusaha mentok itu Hajar, baru Allah turunkan. Allah suruh itu kemudian Ismail untuk memukulkan kakinya dan memancar air Zam-Zam sampai hari ini. Di situ kita mendapati, kalau kita hari ini mendapatkan ujian, kok kita sering berkata, saya sering berkata, kapan pertolongan Allah itu datang? Kok kita merasa belum datang pertolongan Allah? Simpel penjelasannya dan penjabarannya. Berarti kita belum berada pada puncaknya ujian. Ketika tidak ada lagi kekuatan pada ujian itu kecuali kita kepada Allah. Kalau kita sudah berada di situ, Pak, tawakalnya, maka kemudian Allah pasti akan turunkan pertolongan setelah Allah tahu tidak ada kekuatan yang kita miliki kecuali adalah Allah. Makanya inilah amalan hati, Pak, yang menyebabkan seseorang itu dicintai oleh Allah. Dan tawakal itu menurunkan pertolongan sebagaimana turunnya air hujan. Makanya kita dapatin kan kadang-kadang pasangan suami istri ikhtiar dia ke dokter ketika 1 tahun, 2 tahun tidak punya keturunan. Ketika rajin ke dokter kandungan untuk konsultasi, untuk pasang bayi tabung, kadang-kadang malah tidak dapat. Setelah dia akhirnya letih itu, setelah tidak mau lagi datang ke dokter kandungan, apa yang terjadi? Justru Allah itu memberikan kepadanya itu apa? Anak. Saya punya jemaah di Galaksi 7 tahun, Pak. 4 tahun pertama itu bolak-balik ke dokter kandungan. Ketika tidak memiliki keturunan, terus datang ke dokter. Konsultasi tiap waktunya karena harapan mereka besar untuk memiliki keturunan. Ketika justru sudah tidak lagi datang ke dokter, Ustaz. Ketika kami tidak lagi datang ke dokter, ketika sudah pasrah sepasrah-pasrahnya, loh kok tiba-tiba istri saya malah hamil. Dan akhirnya punya anak. Di situ kita paham. Apa yang kita ambil pelajaran ketika kita membicarakan tawakal itu amalan hati. Amalan hati inilah yang menyebabkan pertolongan Allah itu datang. Makanya kalau saya, Bapak, sedang ditimpa dengan banyak ujian, hari ini apapun ujian yang sedang kita rasakan, tetapi kita belum merasa kok pertolongan Allah belum datang, itu jawabannya simpel. Karena sesungguhnya kita belum berada pada puncaknya ujian, yang mana di balik puncak itu kita tidak punya lagi kekuatan kecuali Allah. Kalau sudah di situ, pasti Allah akan tolong. Saya kenal dengan salah satu pengusaha di Jogja. Yang sekarang kemudian banyak dia mengisi tentang masalah anti riba. Asalnya terlihat utang miliaran, stres dia. Tapi kemudian dia menata tawakalnya kepada Allah. Tiba-tiba setelah puncaknya kepasrahan dia kepada Allah ketika mendapatkan hutang yang sedemikian besar, puncak-puncaknya ujian itu sudah tidak lagi kekuatan yang dia miliki, tiba-tiba kenal dengan seseorang, investasi, dijalankan usahanya pelan-pelan, membesar, dia bayar hutang dan kemudian terbebas dari hutang. Disitulah kita paham. Allah itu memberikan kepada kita pertolongan, yaitu adalah ketika tawakal kita berada pada puncaknya ujian, disitulah pertolongan itu Allah akan datang dalam kehidupan kita.
Makanya yang kedua, tawakal itu termasuk amalan hati. Di mana amalan hati itu memiliki nilai yang sangat besar dalam kehidupan kita. Di hadapan Allah ketika ditimbang yang paling berharga itu adalah amalan hati manusia. Dan tawakal itu termasuk amalan hati. Ya, makanya bisa jadi ada orang kaya tawakal, tapi bisa jadi ada yang miskin tidak tawakal. Jadi tawakal itu bukan identik dengan orang miskin dan bukan pula identik atau minus dari orang kaya. Enggak. Bisa jadi ada orang kaya raya tapi penuh hatinya dengan tawakal. Bisa jadi ada orang miskin malah dia nggak tawakal. Karena semuanya itu diletakkan pada posisi hatinya ketika dia punya ikhtiar dan punya usaha. Ketika ingin mendapatkan sesuatu maka dia serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama lalu kemudian menyampaikan yang ketiga. Sesungguhnya tawakal itu tidak akan pernah terjadi sampai kita mengimani bahwasanya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Makanya ada sebuah hadis yang selalu disebutkan oleh para ulama. Ketika para ulama itu menyebutkan tentang tawakal, selalu menyebutkan dalil ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Pada halaman 122, Rasulullah SAW kemudian menyebutkan, wa'lam annal ummah law istama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Law istama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang sahih, sesungguhnya manusia itu apabila mereka semuanya berkumpul untuk mendatangkan kebaikan kepada dirimu, semuanya manusia itu kumpul dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan. Mereka sepakat, mereka ingin memberikan kebaikan untuk dirimu. Misalnya mereka ingin memberikan uang 1 juta, lam yang fa'uka illa bisya'in qad katabahu Allahu 'alaik. Maka mereka tidak akan pernah mampu memberikan uang 1 juta yang mereka sepakati itu kepada dirimu sampai Allah yang mengizinkan. Itu saking berkuasanya Allah. Jadi saking berkuasanya Allah, Nabi itu menggambarkan, kalaupun seluruh manusia dari ujung timur dan ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan, mereka semuanya sepakat, ayo kita ngasih uang 1 juta kepada fulan. Maka uang 1 juta itu tidak akan sampai kepada fulan. Walaupun mereka seluruh manusia itu bersepakat, sampai kemudian dia diizinkan uang 1 juta itu oleh Allah dimiliki oleh fulan tersebut. Sebaliknya kata Rasulullah, kalaupun seluruh manusia itu bersepakat, dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai ke selatan, mereka semuanya sepakat untuk ingin memberikan mara bahaya untuk diri kita, maka tidak akan sampai mara bahaya itu, sampai kemudian itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah itu maha menggenggam semua urusan dan keputusan dalam kehidupan makhluk itu Allah. Orang kalau bertawakal, tidak mengimani tentang hadis ini, sulit Pak. Bagaimana kita akan menggantungkan satu urusan kehidupan kita kalau kita nggak yakin kekuasaan Allah dan kita nggak yakin kemampuan Allah ketika memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Makanya kemudian hadis ini disebutkan oleh para ulama. Orang yang bertawakal tidak akan sempurna tawakal dia kepada Allah sampai kemudian dia mengimani bahwasanya Allah lah yang menentukan segala perkara dalam kehidupan kita. Hadis ini itulah yang membuat kita tenang, Pak. Hadis ini membuat kita tenang. Makanya kalau orang sudah mengimani hadis ini, hidupnya tenang dia. Kalaupun menyampaikan kebenaran, dia tidak takut kepada siapapun. Kenapa? Dia yakin kebenaran itu tidak akan pernah mendekatkan ajal dan tidak pernah menjauhkan rezeki. Karena kadang-kadang kalau kita nyampaikan kebenaran kan kita khawatir. Nanti kalau saya dibunuh, nanti kalau rezeki saya diambil. Padahal kita lupa bahwasanya di dalam kekuatan kita ketika kita menyampaikan kebenaran, Rasulullah sudah menyampaikan, kalau semua orang itu sepakat itu ingin bunuh kamu, tapi kalau Allah nggak ngizinkan, tidak akan terjadi pembunuhan itu. Sebagaimana kalau semua orang itu sepakat ingin ngasih uang ke kamu, kalau Allah nggak ngizinkan, tidak akan sampai uang itu kepada kita. Di situ kita paham. Kenapa kita gantungkan sama Allah? Karena menggantungkan kepada Allah itu tempatnya tepat. Makanya akhirnya Pak, tenang Pak hatinya Pak. Kalau orang sudah menggantungkan kepada Allah itu siapa yang lagi dia butuhkan kalau Allah itu sudah ada di hatinya. Makanya orang yang bertawakal dijadikan hatinya lapang. Yakin dia. Kenapa para ulama-ulama terdahulu ketika mereka menyampaikan kebenaran itu begitu berani walaupun berhadapan dengan apapun. Contoh, Sa'id bin Zubair Pak harus berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf sampai dipenggal kepalanya. Putus itu dari badannya.
Salah satunya disampaikan oleh beliau ketika beliau ditangkap, maka beliau menyampaikan ini hadisnya. Kalau memang Allah itu tidak menghendaki, tidak akan terjadi apapun untuk diri kita. Makanya sama dengan Bapak, apapun yang terjadi kepada Bapak, kemudian Bapak khawatir terhadap segala sesuatu, tenang. Kekhawatiran kita itu kalau memang Allah tidak mengizinkan, tidak akan datang kepada kita. Dan hadis ini memberikan kelapangan hati, Pak. Makanya orang ketika sudah bertawakal sama Allah, yang Allah berikan kepadanya setelah dia bertawakal itu apa? Hidupnya tenang dia. Dan kemudian dia mendapatkan kekayaan yang tidak pernah dia sangka. Kekayaan itu datang dengan proses tawakal ketika menggantungkan kepada Allah. Hatinya menjadi tenang. Anak polisi itu, Pak, kalau misalkan ada anak Kapolda tinggal di sini, maka kalau ngelewatin jalan itu dia tenang dia. Plat ganjil, plat genap, tenang. Kenapa? Bapak saya Kapolda. Lu nanti ditangkap, alah itu tuh anak buahnya bapak saya. Tenang atau tidak tenang, Pak? Tenang dia. Kenapa? Karena tahu bapaknya itu Kapolda. Kalau kemudian kita mendapati seorang anak bapaknya itu pebisnis gitu, yang kemudian kekayaannya sampai 5 triliun, misal, ya, kekayaan 5 triliun, anaknya tenang atau tidak tenang? Tenang dia. Kalaupun sekolah itu nilainya cuma dapat 6, tenang. Kamu sekolah cuma 6, tenang aja. Walaupun saya bodoh-bodoh banget, tapi insya Allah saya nggak akan kekurangan. Kenapa? Karena bapaknya punya kekayaan sampai 5 triliun. Tenang dia hidupnya. Loh, kalau anak Kapolda saja tenang ketika ngelewatin jalan, anaknya pebisnis saja tenang ketika dia kemudian nilainya itu jelek, ketika dia tidak khawatir terhadap rezekinya. Loh, kita ini bukan hanya Kapolda dan pebisnis, Pak. Kalau orang bertawakal itu sudah nitipkan kepada Allah, makanya hatinya tenang dia. Makanya sumber keresahan dalam hidup itu ketika kita berikhtiar melakukan sesuatu, kemudian kita tidak sadar. Kalau kita gantungkan hidup kita sama Allah, disitulah akhirnya keresahan dan kegelisahan itu muncul dalam hidup. Makanya tawakal itu mengimani ini. Saya menyampaikan kebenaran, Pak, ada banyak yang membenci saya, menghujat saya. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Mau ngapain? Saya sudah menyampaikan kalimat Allah dan kalimat Rasul kok. Dia termakan dengan apa yang dibisikkan kepada telinganya, ya sudah. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Saya akan berusaha untuk mencari ridhonya juga nggak akan mampu. Saya bisa nggak, Pak, mencari ridhonya jamaah saya yang dulunya duduk di sini, kemudian sekarang nggak duduk di sini? Nggak bisa, Pak. Karena semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya dalam proses kita bertawakal kepada Allah, hadis ini penting ini, Pak. Dan hadis inilah yang membangun kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah merasa bertawakal dan menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, makanya hatinya tenang. Mau kita gantungkan sama Allah kok. Makanya kita dapati ya, saya punya salah satu jamaah. Mungkin saya pernah sampaikan. Beliau ini jualan buku, Pak. Jualan kitab, buku-buku. Jualan poster, jualan madu. Yang biasanya ada di pinggir masjid kalau ada kajian. Beliau juga pernah saya lihat jualan di sini. Dulunya beliau nyetirin saya. Tinggal di Bekasi. Nggak jauh dari rumah saya. Anaknya 4. Kemudian saya ketika disepin sama beliau itu, saya sempat nanya. Anak 4 tinggal di Bekasi, pemasukan minim harus berapa, Akhi Karim? 2,5, Ustaz. Terus dia sampaikan 900.000 untuk perkiraan. Anak-anak segini, 2,5 itu mepet banget. Itu uang sakunya anak harus diketatin itu. Terus saya refleks bertanya, antum jualan kitab, jualan buku, berapa dapat per bulan? Tidak pernah ngitung saya, Ustaz. Tapi alhamdulillah cukup. Jualan buku cukup ya, Khia? Iya, Ustaz. Saya insya Allah cukup. Saya akan refleks ngomong, ya sudah, antum yang sabar ya. Lalu kemudian beliau, Pak, akhi ini Masya Allah. Beliau tamatan pondok tapi jebolan, Pak, 1 tahun. Saya sampai selesai. Ketika saya mengatakan yang sabar ya akhi Karim, dia mengatakan sama anak, enggak, saya belum waktunya sabar, Ustaz. Saya insya Allah bersyukur. Loh, kok bersyukur? Sabar. Enggak, Ustaz, saya bersyukur. Sabar. Enggak, Ustaz, saya bersyukur. Kemudian saya merasa, yang membuat antum bersyukur itu apa? Kalau anak lihat antum itu harusnya antum bersabar. Enggak, Ustaz, insya Allah saya bersyukur.
Terus kemudian yang membuat antum bersyukur itu apa? Coba Pak, perhatikan jawabannya Pak. Hari itu saya belajar dan kata-kata itu tuh ngena sama saya. Ini kisah sudah 6 tahun, 7 tahun saya dapatkan. Tapi nggak pernah saya lupa. Dia ngomong gimana saya nggak bersyukur Ustaz. Saya itu tiap habis pulang dari masjid, subuh pulang ke rumah. Berbekal handphone saya bukain itu handphone saya. Kajian hari ini ada di mana? Karena saya bisa jualan itu mengandalkan ada kajian, gelar lapak. Karena saya nggak punya toko, nggak punya warung. Oh ada kajian di sini. Saya tata itu buku-buku saya, madu, poster, saya tata, saya kencengin, saya jalan. Nyusurin jalan, tidak ada perkara yang paling menyibukkan hati saya kecuali satu. Tawakal dan qanaah. Tawakal itu proses hati, karena qanaah itu kan hasilnya Pak. Kalau udah tawakal, munculnya apa? Qanaah. Saya tawakal gitu. Kadang-kadang saya pulang membawa uang 100. Kadang-kadang saya pulang 150. Kadang-kadang saya muter-muter nggak dapat untung Pak. Masya Allah. Belum lagi di tempat-tempat kajian tertentu tuh kadang-kadang ditulis tidak boleh berdagang. Pulang saya. Ya saya cuma ngomong Pak, ini panitia masjid. Ya kadang-kadang mungkin ada beberapa orang yang merasa tidak enak pemandangannya dilihat. Tapi coba Pak kalau kita melarang, saya cuma minta gitu, kasih solusi lah bagi mereka. Kasihan mereka itu. Orang yang jualan-jualan gitu itu kalau nggak punya tawakal tuh mana bisa Pak. Makanya kalau ada kajian itu nggak usah larang, mungkin diarahkan, dirapikan, mungkin dirapikan iya. Kalau misalkan sering mengganggu. Tapi kalau bisa jangan hanya ngelarang tanpa memberikan solusi. Karena mereka dapat rezekinya pada saat itu. Kemudian dia berkata, sepanjang jalan itu Ustaz tidak ada yang menyibukkan saya kecuali bagaimana menata tawakal saya. Kadang-kadang saya itu dapetin macet itu nggak kerasa bagi saya. Kenapa? Saking sibuknya saya menata tawakal hari itu dapat berapa. Kadang-kadang kemudian panjang perjalanan motor-motor itu nggak terasa karena sibuknya hati saya menata tawakal dan qanaah saya. Sudah gitu kadang-kadang sampai di tempat, kadang-kadang orang lewat gitu. Tawakal saya. Orang kadang-kadang ngeliatin cuma lewat. Belum lagi kadang-kadang ibu-ibu, ini katanya. Kata beliau, ibu-ibu nawarnya kebangetan Ustaz. Tuh, dari beliau loh, saya enggak ini loh. Kadang-kadang kitab 25.000 ditawarnya 10.000. Makanya bapak-bapak kalau dapetin pedagang-pedagang kayak gitu tuh jangan ditawar. Ini bukunya berapa? 40.000. 200.000 boleh enggak? Gitu. Ya gitu. Dan kemudian dihadirkan oleh Allah tawakal itu tiap pagi setiap saya itu menyusuri jalan. Saya bersyukur Ustaz. Kenapa bersyukur? Kadang-kadang saya berpikir, ini kata beliau, orang-orang yang kerja di kantor, itu kadang-kadang kalau pagi, mungkin nilai tawakalnya tidak sebesar saya mungkin, kata dia. Kenapa? Karena dia merasa nanti di akhir bulan gajinya sudah masuk ke rekening secara otomatis. Kalaupun dia di perjalanan itu, tiba-tiba ada sesuatu, paling yang dia pikirkan macet, perjalanan molor, mungkin kondisinya panas. Mungkin itu lebih menyibukkan mereka. Kenapa? Karena nanti di akhir bulan dia sudah yakin kok gaji itu masuk ke rekening dia. Kalau saya kan tidak ada slip gaji, Ustaz. Dan saya harus menata tawakal itu belum lagi ketika pulang saya harus mengkondisikan istri saya untuk bisa qanaah dengan apa yang saya bagikan kepadanya. Masya Allah Pak. Saya hari itu belajar sama beliau Pak. Tapi hidupnya tenang, akhi. Dan dia mengatakan sama saya, alhamdulillah saya tidak punya utang. Tidak punya utang, dia katanya. Anak tidak punya utang, tidak pernah utang sama saya, Pak. Berteman akrab dengan saya, tidak pernah utang sama saya. Itu masih bisa pergi ke Mentawai, dia dakwah di sono 30 hari, coba. Masih bisa pergi ke Mentawai, itikaf 10 hari ikut, Pak. Kita ini kadang-kadang ya sudah 1 tahun kerja, 10 hari pun masih kerja, kadang-kadang masih belum cukup. Itu masih kemudian kalau 10 hari terakhir itu saya dapetin dia itu itikaf di sini, itikaf di sana, itikaf di sini. Itu masih cukup, Pak. Disitulah kita akhirnya paham, itulah tawakal itu. Dan dia tidak pernah merasa risau walaupun cuma tamatan SMP, pernah di pondok cuma 1 tahun jebol. Tidak khawatir dia, anaknya 4 pun dia nggak khawatir dia. Karena proses dia ketika telah menitipkan itu kepada Allah itu proses yang akhirnya dia pahami dalam hidup dan itulah yang membuat ketenangan dalam hidupnya. Saya ini Pak,
S1 Fakultas Syariah, hari itu saya belajar dari anak pondok yang tidak selesai di pondok. Karena kalau sudah bicara akidah itu Pak, akidah itu bukan tataran-tataran catatan kaki dan footnote-nya banyak. Enggak itu. Akidah itu proses kita beriman, yakin kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan akidah. Di situ saya belajar coba tawakalnya Pak. Masya Allah itu. Jadi itu tuh pun saya masih mendapati kemarin pergi ke Mentawai untuk kemudian dakwah di pedalaman Sumatera sana. Ketika kemudian itikaf juga ikut itikaf. Padahal cuma jualan habatus sauda, buku, anak 4 tinggal di Bekasi. Nah disinilah kita kemudian akhirnya mendapati apa? Inilah yang menjadikan seseorang itu paham. Nilai tawakal yang begitu besar dalam kehidupan itu amalan hati. Dan ketika kita bertawakal, orang yang paling bertawakal kepada Allah itu orang yang paling yakin bahwasanya kebaikan hidupnya telah dijamin oleh Allah dan ditentukan oleh Allah. Dan semua mara bahaya dalam hidupnya telah ditentukan oleh Allah. Hatinya tenang Pak. Makanya Bapak kalau meyakini satu ilmu kemudian beramal, konsekuensinya apapun kita jamin. Kata Rasulullah dijamin. Tidak akan pernah menjauhkan rezeki dan tidak pernah mendekatkan ajal. Ustadz yang hari ini sekarang bersuara lantang itu menyampaikan untuk kemudian menyampaikan kedoliman itu ditentang mereka. Jangan kita harap loh, Ustadz kayak gini berani mati. Loh, tidak akan pernah mendekatkan ajal. Kalaupun dia meninggal, maka meninggalnya bukan karena apa yang dia sampaikan. Karena meninggalnya memang ditentukan oleh Allah hari itu dia meninggal. Kan kita kadang-kadang mikirnya gitu Pak. Misalkan kita pergi, ada ikhwan-ikhwan kita ke Suriah. Ikhwan-ikhwan kemudian pergi ke Suriah gitu. Kadang-kadang kita mikir kalau kita nggak mengimani tentang tawakal dan iman kita kepada hadis ini, kadang-kadang mikir ngapain ke Suriah gitu. Ngasih bantuan kan lewat sini aja, nggak usah ke sana gitu. Risikonya terlalu besar gitu misal. Padahal kita lupa gitu loh. Perginya kita kemanapun dalam rangka kebenaran, itu kalau ada orang yang ingin mendatangkan mara bahaya, kalau Allah tidak mengizinkan, walaupun seluruh negara berkoalisi untuk bunuh kita, nggak akan nyampe bisa bunuh kita, walaupun semua negara itu berkoalisi. Sebagaimana kalau kita investasi, kita harusnya dapat untung 1 juta, semua negara berkoalisi untuk mendatangkan investasi kita, untung profitnya 1 juta, mereka sepakat untuk ngasihnya 1 juta itu. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak sampai itu 1 juta itu. Itu saking berkuasanya Allah. Loh kok kita nggak bergantung sama Allah terus gimana? Saking berkuasanya Allah itu seluruh manusia itu tidak bisa menghadapi ketentuan Allah. Makanya orang yang bertawakal itu orang yang paling merdeka dalam hidup. Orang yang paling merdeka dalam hidup itu orang yang bertawakal. Kenapa? Kehidupan dia tidak diatur oleh apapun kecuali dia gantungkan kepada Allah. Makanya yang ketiga, tawakal tidak akan pernah terjadi sampai kita mengimani hadis ini. Mengimani hadis ini itu seumur hidup Pak. Hadis ini diriwayatkan secara sahih di dalam kitabnya Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Tapi hadis ini tuh penting betul. Untuk kita tanamkan sama anak-anak kita supaya anak-anak kita itu yakin pada kebenaran. Kita yakinkan kepada diri kita juga. Karena semuanya kalau kita sudah berpegang pada hadis ini bahwasanya semua kebaikan itu Allah yang menentukan, tenang hidup kita. Tadi saya katakan, anak Kapolda aja tenang kok. Ketika melewati plat ganjil dan genap kok. Anak pebisnis tenang ketika dia nilainya itu ambruk. Karena kemudian yakin orang tuanya itu bantu. Loh kita ini hambanya Allah. Kok kemudian kita risau? Apa yang membuat kita risau dalam kehidupan ini sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Makanya yang ketiga, sesungguhnya proses tawakal itu sempurna sampai kita mengimani hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Hakim dan Imam Tirmidzi. Ini hadis penting Pak. Saya dulu pernah baca satu kitab hanya membahas tentang hadis ini. Dan kalau kita dalam keadaan kondisi ketakutan, Pak, pahami hadis ini. Tapi bukan berarti kita nantang setiap orang terus berpegang hadis ini loh ya. Kenapa antum nantang preman-preman di pasar? Oh, kalau Allah sudah menakdirkan saya buruk pun, ya itu namanya nyari mati kalau itu betul. Yang kita pahami artinya adalah kita nyampaikan kebenaran. Kemudian yang keempat, para ulama lalu kemudian menyampaikan ada beberapa contoh dari masalah rezeki. Itu memang ada yang memang ditetapkan oleh Allah tanpa kita bertawakal. Dan ada rezeki yang ditetapkan oleh Allah dengan tawakal. Nah itu yang kita harus pahami juga. Ada takdir rezeki Pak yang kita tidak berusaha datang kepada kita. Itu ada takdir rezeki yang semacam itu. Tapi ada takdir rezeki yang harus kita dapatkan dengan kita berikhtiar. Dan itulah tawakal.
Contoh-contoh rezeki yang kita tidak bertawakal, Ustaz. Bapak tahu kadang-kadang Bapak sakit. Tiba-tiba ada orang yang utang sama Bapak sudah 6 tahun hilang dia. Tiba-tiba 6 tahun datang kemudian nelpon. Maaf ya Mas, saya 6 tahun hilang. Ini baru bisa punya duit saya. Ini saya bayar, saya lebihkan. Nah itu. Padahal kita saat itu sedang di atas tempat tidur. Itu namanya ada kadar-kadar dunia yang Allah berikan kepada kita tanpa tawakal, tanpa ikhtiar. Ada dunia yang Allah berikan kepada kita dengan ikhtiar. Dan kita tetap diperintahkan untuk berikhtiar. Kapan dunia yang datang kepada kita tanpa ikhtiar, kita tidak pernah ngerti. Itu Allah yang tahu. Makanya saya pernah mendapati sebuah perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Dua-duanya benar dalam satu kitab, dalam satu riwayat. Imam Syafi'i sama Imam Malik itu berbeda pendapat tentang masalah dunia. Imam Syafi'i mengatakan, dunia itu nggak akan datang kecuali kita harus ikhtiar. Semuanya. Imam Malik mengatakan, enggak. Ada beberapa kadar dunia yang Allah berikan itu tanpa kita berikhtiar pun datang. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Imam Malik mengatakan iya. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Akhirnya mereka nyampaikan dalil masing-masing, Pak. Tidak ketemu antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ya sudah, Imam Syafi'i pamit pulang. Biasa kan? Pendapat tidak ketemu itu biasa. Tidak usah kemudian akhirnya dihujat kan? Tidak usah. Makanya kemudian Imam Syafi'i pulang. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Imam Syafi'i menemukan itu ada gerobak. Ada kemudian petani anggur. Kemudian dia gerobaknya rusak. Nah, dibantu sama Imam Syafi'i diperbaiki. Setelah diperbaiki sama Imam Syafi'i, gerobak itu bisa jalan. Lalu kemudian senanglah itu petani anggur itu terus ngasih hadiah anggur kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dapat anggur senang. Senyum dia. Laqad asabtu. Wah, saya bener ini. Nggak jadi pulang, Pak. Balik lagi ke rumahnya Imam Malik. Diketok pintu rumahnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kamu lagi. Iya, saya pengen datang. Terus kemudian diletakkan anggur itu. Sebelum dia cerita, karena takzimnya kepada gurunya Imam Malik, maka dia mengatakan, silakan makan dulu anggurnya. Dimakan itu Imam Malik anggurnya. Terus Imam Malik nanya, kenapa kamu balik lagi? Nah, saya baru mendapatkan dalil tambahan bahwasanya saya benar. Oh, apa itu dalil tambahannya? Loh, tadi saya pulang, nemuin ada orang gerobaknya rusak. Saya bantu. Setelah saya bantu, saya dapat anggur itu. Coba kalau saya nggak bantu gerobak itu, saya nggak dapat anggur. Oh, Imam Malik senyum, makan anggurnya lagi. Kemudian beliau berkata, laqad asabtu. Saya juga benar. Loh, yang menjadikan kamu benar apa? Iya. Wong kamu datang kepada saya nggak ngapa-ngapain, kamu datang bawa anggur. Ya kan? Makanya kemudian di situ ada beberapa takaran rezeki, Pak, yang memang Allah takdirkan untuk kita tanpa kita berikhtiar itu kita sudah dapat sendiri. Tapi itu kita nggak ngerti yang mana. Tapi ada banyak takaran dunia itu yang nggak bisa kita dapatkan kecuali kita berikhtiar dulu. Jangan sampai kita nanti berat sebelah loh, ada dunia yang nggak usah ikhtiar. Enggak, kita nggak ngerti yang mana. Dan itu sifatnya itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Datangnya tiba-tiba, Pak. Tapi ada dunia yang memang ditakdirkan oleh Allah dengan ikhtiar kita, baru kita dapat. Karena memang ada orang itu Masya Allah, memang takdirnya itu kaya, Pak. Makanya ngapain aja dia dapat duit. Masa Ustaz? Iya. Contoh kayak siapa? Loh, Abdurrahman bin Auf itu ngapain aja kaya, Pak. Abdurrahman bin Auf pernah pengen jadi miskin, Pak. Nggak bisa miskin. Ya kan pernah saya sampaikan.